saya Putri Natalia Situmorang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang uji MANOVA one-way atau multivariate analysis of variance. Uji MANOVA one-way multivariate analysis of variance atau MANOVA merupakan analisis yang membandingkan grup pada suatu kelompok variabel independen secara simultan. Uji ini dianggap lebih baik untuk digunakan daripada menggunakan beberapa analisis of variate atau ANOVA secara terpisah karena berpotensi pada tingginya kesalahan tipe 1 sebagaimana diketahui bahwa ANOVA digunakan untuk menguji perbedaan 3 kelompok data atau lebih. Namun, pada MANOVA dapat dilakukan analisis pada lebih dari satu variabel dengan 2 atau lebih kategori, di mana jumlah grup dalam variabelnya terdapat 2 grup khusus dan 2 grup umum, sedangkan jumlah variabelnya terdapat univariate yang terdiri dari t-test dan MANOVA, dan ada juga yang terdiri dari 2 variabel atau lebih yang terdiri dari Hotelling, T2 dan MANOVA. Multivariate merupakan kebalikan dari analisis diskriminan. Jika pada MANOVA, data kategorik ada pada variabel independen, namun pada analisis diskriminan, skala kategorik justru ada pada variabel dependen. Jika pada MANOVA, data kuantitatif pada variabel dependen, namun pada analisis diskriminan, data berskala kuantitatif berada pada variabel independen. Perhitungan uji statistik. MANOVA merupakan lanjutan dari ANOVA, dan MANOVA sendiri memiliki beberapa variabel terikat. MANOVA adalah teknik bergantung untuk mengukur perbedaan antara 2 atau lebih variabel metrik dependen berdasarkan seperangkat variabel independen yang tidak numerik. Seperti ANOVA, MANOVA dapat dibagi menjadi MANOVA satu arah dan MANOVA dua arah. Desain faktorial. Perbedaan antara MANOVA satu arah dan MANOVA dua arah adalah jumlah kategori variabel bebas. Adapun rumusnya yaitu YIJK sama dengan mu K ditambah TIK ditambah EJIK, yang dimana keterangannya itu I-nya itu 1, 2, dan seterusnya, TJ sama dengan 1, 2, dan seterusnya, RK sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Kemudian YIJK yaitu pengamatan dari variabel terikat KK dan ulangan KJ yang memperoleh perlakuan KI. Mu K rata-rata dari variabel terikat ke K. TIK pengaruh dari perlakuan I terhadap variabel terikat K, dan EIJK pengaruh sisa yang timbul pada variabel terikat ke K dari ulangan KJ dan perlakuan ke I. Adapun syarat-syarat dalam melakukan uji ini, yang pertama, terdapat minimal 2 atau lebih variabel terikat dengan skala pengukuran interval atau rasio. Yang kedua, terdapat variabel bebas non-metrik dengan skala pengukuran nominal atau ordinal. Yang ketiga, terpenuhinya pengujian normalitas pada variabel terikat. Dan yang keempat, terdapat kesamaan matriks variance atau covariance. Adapun prosedur analisis MANOVA satu arah yang terdiri dari yang pertama, susunlah hipotesis H1 dan H0 dalam bentuk kalimat. Yang kedua, perhitungan faktor koherensi atau FK untuk respon X1 dan X2. Kemudian yang ketiga, perhitungan jumlah kuadrat total terkoreksi atau JKT dan jumlah hasil kali total terkoreksi atau JHKT untuk respon X1 dan X2. Langkah yang keempat, perhitungan jumlah kuadrat perlakuan terkoreksi atau JKP dan jumlah hasil kali perlakuan atau JHKP untuk respon X1 dan X2. Langkah yang kelima, perhitungan jumlah kuadrat galat atau JKG dan jumlah hasil kali galat atau JHKG untuk respon X1 dan X2. Langkah yang keenam, hasil perhitungan yang diperoleh sebelumnya dapat dirangkum dalam satu tabel analisis ragam perubahan ganda satu arah one-way MANOVA. Langkah yang ketujuh,
Perhitungan statistika uji lambda Wings. Yang ke-8, transformasi dari besaran Wings lambda ke besaran F. Yang ke-9, menentukan kriteria pengujian. Dan yang ke-10, kesimpulan. Berikut ini tabel F yang digunakan sebagai perbandingan untuk F hitung dan F tabel nantinya. Kemudian kasusnya, yang dimana kasusnya itu pengaruh 3 metode konseling gizi pada pasien diabetes tipe 2. Data variabelnya variabel dependen X1, yaitu skor status gizi atau IMT disesuaikan skala 0 sampai 100, dan X2 itu skor kepatuhan diet skala 0 sampai 100. Kelompok perlakuannya K sama dengan 3, N sama dengan 10 per kelompok, dan N sama dengan 30. Kelompok 1 itu pendekatan kontekstual, kelompok 2 pendekatan open-ended, dan kelompok 3 pendekatan realistis. Data mentahnya ada di samping yang sudah tertera di dalam kolom. Kemudian penyelesaiannya, langkah yang pertama itu menentukan hipotesis, yang dimana H0 tidak terdapat perbedaan rata multivariat skor status gizi X1 dan kepatuhan diet X2 antar ketiga metode konseling gizi. Mu1 sama dengan Mu3 sama dengan Mu1 sama dengan Mu2 sama dengan Mu3. Vektor rata-rata populasi sama untuk semua komponen. Kemudian H1 terdapat perbedaan rata multivariat antara minimal 2 kelompok untuk setidaknya satu variabel dependen. Yang kedua itu faktor koreksi atau FK, yang dimana total X1-nya itu 1987, total X2-nya itu 2115, dan N-nya itu 30. Jadi FK X1 hasilnya itu 131.489,23, FK X2-nya itu 149.225.000, FK X1 dikali X2 hasilnya itu 140.184,17. Yang ketiga, jumlah kuadrat total terkoreksi atau JKT maupun JHKT, di mana JKT X1 hasilnya itu 4.388,77, JKT X2 hasilnya itu 4.710, dan JKHT-nya itu hasilnya sekian. Kemudian yang keempat, jumlah kuadrat perlakuan atau JKP maupun JHKP, yang dimana JKP X1 totalnya itu 2,156,67, JKP X2 1,890,00, dan JHKP X1 kali X2 1,923,33. Kemudian yang kelima, jumlah kuadrat galat. JKG1 hasilnya itu 2,232,10, JKG X2 hasilnya itu 2,820,00, JHKG X1 dikali X2 hasilnya itu 257,50. Kemudian yang keenam, membuat tabel analisis seragam MANOVA. Sana sudah saya cantumkan, dapat kita lihat bersama. Dan yang ketujuh itu statistik uji Wilks lambda, yang dimana hasil dari E-nya itu 6,234,847, E ditambah H hasilnya itu 7.234,567, dan lambdanya itu 0,8617. Kemudian langkah yang ke-8 itu transformasi ke statistik F, yang dimana P-nya itu 2 variabel, K-nya 3 kelompok, dan N-nya 10. DB1-nya 4 dan DB2-nya 26, sehingga hasil akhir dari F itu 3,45. Yang ke-9, kriteria pengujian. F tabelnya itu 4,26 dengan taraf signifikan 0,05 sama dengan
2,82. F hitungnya 3,45, lebih besar daripada F tabel, maka tolak HO. Jadi kesimpulannya, terdapat perbedaan signifikan secara multivariat antara skor status gizi dan kepatuhan diet pasien diabetes tipe 2 yang menerima ketiga metode konseling gizi yang berbeda dengan lambda 0,8617 dengan F 3,45 dan P lebih kecil dari 0,05. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu uji MANOVA merupakan teknik analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu varians independen kategorik terhadap dua atau lebih variabel dependen yang berskala numerik. Metode ini menilai perbedaan vektor rata-rata antara kelompok secara simultan sehingga lebih efisien dibandingkan melakukan beberapa uji ANOVA terpisah yang berpotensi meningkatkan kesalahan tipe 1. Sebelum melakukan MANOVA, beberapa asumsi penting harus dipenuhi agar hasil analisis valid. Yang pertama, variabel dependen berskala interval atau rasio, variabel independen berbentuk kategori, data memenuhi normalitas multivariat, dan matriks varian kovarian antara kelompok bersifat homogen. Tujuan utama dari MANOVA adalah menentukan apakah kelompok perlakuan memiliki perbedaan yang signifikan berdasarkan kombinasi variabel yang dependen. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Jika dalam penyampaian ada tutur kata yang tidak sopan maupun kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Sekian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.